محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Jamaah salat Jumat yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, Islam sebagai agama yang sempurna, sebagai agama yang benar, agama yang baik, agama yang indah, agama yang membawa kebaikan dan rahmat bagi seluruh alam, seluruh makhluk, betul-betul memberikan pelajaran dan bimbingan kepada kita umat manusia, khususnya orang-orang beriman, agar senantiasa menjaga akhlak dalam segala sisi kehidupan kita. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, akhlak kepada sesama manusia, bahkan akhlak kepada hewan, kepada lingkungan. Mari kita lihat pesan-pesan berkaitan dengan Idul Qurban yang berkaitan dengan akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat paling pendek dalam Al-Quranul Karim, Inna a'tainakal kautsar. Kalimat ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mendapatkan kebaikan yang sempurna di dunia dan kelak pada hari kiamat. Kebaikan di dunia tentu saat itu diketahui, dirasakan dan dinikmati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dalam sejarah. Namun kata Al-Kautsar, kebaikan yang banyak, salah satunya adalah sungai di sorga. Penjelasan ini tentu sesuatu yang berkaitan dengan perkara yang gaib. Akhlak seorang muslim ketika mendengar penjelasan, informasi dan berita dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hal-hal gaib, tiada kata kecuali sami'na wa amanna. Kami dengar dan kami iman. Hal-hal gaib kita wajib imani, jemaah. Pertama, ketika membaca Inna a'tainakal kautsar, kita beriman bahwa kelak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan kenikmatan, keutamaan Al-Kautsar, sebuah sungai yang ada di sorga. Belum terjadi, tapi kita wajib mengimani. Dan itu salah satu etika, akhlak yang mulia yang ditegaskan kepada setiap muslim, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam kalimat fasalli li rabbika wanhar, akhlak seorang muslim ketika diberi, hendaknya dia berterima kasih. Washkuruni wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian kufur nikmat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kenikmatan yang banyak, dunia, agama dan kelak pada hari kiamat, menjadi makhluk paling mulia, maka Allah perintahkan supaya bersyukur. Dan bukti akhlak yang mulia bagi kita jamaah, menjadi orang yang pandai bersyukur dan berterima kasih kepada sesama. Bentuk syukur itu diaplikasikan dalam ibadah salat. Akhlak dan etika berikutnya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala setelah bersyukur, bahwa salat itu li rabbika, hendaknya kau tujukan hanya untuk Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertauhid, hanya Allah yang kita sembah. Begitu pula wanhar, perwujudan dari syukur itu adalah sembelih kurban.
Sembelih kurban pun hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah etika seorang muslim. Pantang seorang muslim berbuat syirik, menyembelih kurban untuk selain Allah, sebagai tumbal, untuk larung, untuk ini dan itu. Karena orang yang beriman, orang yang betul-betul dia beretika kepada Allah, hanya Allah yang ia sembah, hanya Allah yang ia ibadahi. Dan itu merupakan bentuk akhlak yang baik kepada Allah. Berikutnya, bersegera memenuhi perintah Allah. Salah satu bentuk akhlak seorang muslim ketika mendengar perintah, sami'na wa ata'na. Diperintahlah kita untuk salat, sami'na wa ata'na. Diperintahlah kita untuk berkorban, sami'na wa ata'na. Tidak ada protes, tidak ada keluh kesah, tapi semata-mata dikerjakan dengan tulus ikhlas, lillahi rabbil alamin, hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya jamaah, aplikasi atau pesan dari akhlak yang mulia berkaitan dengan sembelih kurban. Bukan sekedar rutinitas tahunan, bukan sekedar sembelih dimakan bersenang-senang, bukan. Tapi ini sebuah ibadah yang sangat agung. Bentuk keteladanan kita terhadap Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, menunaikan sunnah beliau dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang senantiasa melakukan korban, sembelih korban. Bahkan etika yang bisa kita ambil, yang bisa kita dapati dari pesan-pesan sembelih korban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai." Sungguh Allah telah mewajibkan berbuat ihsan pada segala sesuatu, termasuk ketika kita hendak menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratah, tajamkan pisaunya. Wa idza dabahtum, jika kalian menyembelih, fahsinu dzibha, sembelihlah dengan cara terbaik. Bahkan wal yurih dzabihatah, hendaknya dia senangkan dahulu sembelihannya. Kepada hewan pun, bahkan binatang ternak yang akan kita sembelih pun, diperintah kita supaya menjaga akhlak yang mulia. Bagaimana dengan sesama manusia? Bagaimana dengan sesama makhluk hidup? Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu lebih ditegaskan lagi jamaah. Berikutnya pula berkaitan dengan jiwa sosial. Salah satu akhlak yang baik kepada sesama adalah badlun nada, suka memberi, memberikan manfaat. Maka Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah rahmatan lil alamin. Termasuk korban bukan sekedar disembelih, tetapi dimanfaatkan. Untuk siapa? Untuk seluruh umat. Sahibul korban, saudara-saudara kita kaum papa, bahkan hewan korban atau daging sembilan korban boleh diberikan kepada semua manusia, tidak peduli dia muslim atau non muslim, boleh diberikan kepada saudara-saudara kita yang non muslim. Begitulah indahnya akhlak yang ada di dalam ibadah korban. Bukan sekedar rutinitas jamaah. Mari kita bisa ambil dan petik hikmah. Pertama, akhlak kepada Allah, senantiasa beriman kepada berita dan informasi yang datang darinya maupun dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa amanna. Kemudian bersegera melaksanakan perintah. Sami'na wa ata'na, diperintah salat, salat, diperintah berkorban, berkorban tanpa ada protes dan keluh kesah. Begitu pula akhlak kepada sesama manusia, banyak berderma, banyak bersedekah, berbuat baik, bahkan kepada hewan pun diperintahkan supaya berakhlak mulia. Sungguh indah ajaran Islam bagi orang-orang yang mau menggunakan akal dan hatinya. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Hanya orang-orang yang mau menggunakan akal yang bersih, hati yang jernih, yang bisa mengambil pesan-pesan mulia dari setiap ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Yakinlah, semua ajaran Islam pasti benar, pasti baik, pasti indah, dan pasti membawa kebaikan. Karena Allah menyatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin."
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik agar bisa melaksanakan ibadah-ibadah mulia, wabil khusus sembelih korban pada hari-hari yang mulia ini dengan ikhlas, dengan benar, dan semoga Allah beri kita akhlak yang mulia, menjadi muslim yang beretika, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus, wama innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak di antara umat manusia, akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama. Semoga Allah beri kita taufik dan kemudahan segala urusan kita. Amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Usini wa iyyakum bi taqwallah. فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan sembelih korban, bahwa korban yang disembelih diperintahkanlah untuk dimanfaatkan, termasuk pada hari-hari setelah nahar, setelah tanggal 10, yaitu hari-hari tasyrik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan, untuk minum, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lupa akhlak kita kepada Allah yang telah memberi kita rezeki yang banyak, sehingga kita bisa berkorban, bisa menikmati daging dengan leluasa, beda dengan hari-hari biasa. Bahkan kita dilarang berpuasa supaya kita bisa lebih menikmati sebahagian kesenangan dunia ini. Tapi ingat, wa dzikrin lillah, jangan berlebihan, jangan melampaui batas. Tujuan nikmat yang Allah berikan kepada kita agar kita menjadi lebih kuat, agar kita bisa lebih merenung betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, dan agar kita senantiasa berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah, bertauhid kepada Allah, memberikan etika dan akhlak yang baik kepada Allah pun kepada sesama, sehingga betul-betul korban itu sebagai ibadah, bukan sekedar rutinitas, tapi ibadah yang setiap tahun kita kerjakan, bisa membentuk dan mencetak pribadi muslim-muslim yang bertauhid, muslim-muslim yang ahli ibadah, dan tentu muslim-muslim yang berakhlak mulia, yang akan membawa manfaat dan rahmat bagi seluruh alam semesta. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar senantiasa berada di atas sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam sampai akhir kehidupan kita kelak meraih husnul khatimah bersama di sorga dengan beliau. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram bi asma'ikal husna was sifatikal ula nas'aluka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana sya'nana kullaha la ilaha illa anta. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ansuril Islam wal muslimin, Allahumma sallimil Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al madlumin wal mustad'afin fi Filastin wa fi kulli zamanin wa makan. Allahumma ansurhum, Allahumma thabbithum, Allahumma a'inna ala dzikrika
وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضى. اللهم وفق أمة الإسلام لما تحبه وترضى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة. لا إله إلا الله محمد رسول الله.